Iya, seperti paruh bebek. Tanya sama yang kompeten saja nih, cari orang yang siapa. Ini cara. Pindah-pindah supaya kasih besar semuanya, bikin pembibitan. Nanti iya bilang Pak Kadis Pertanian bikin. Halo Pak. Halo Agang. Apa kabar? Apa kabar Pak? Ketemu lagi nih. Iya Pak, ini saya jalan-jalan ke kebun pisang tapi pisangnya kok lain ya saya lihat. Iya. Ini pisang apa Pak? Ini namanya pisang mulu bebe, Agan. Pisang mulu bebek ini cuma ada di Halmahera Barat. Dia tidak, saya tidak tahu dia tumbuh di daerah lain tapi tidak seperti yang ada di Halmahera Barat. Jadi ini juga kita sudah mau laksanakan pembibitan. Karena ini kita lagi urus sertifikasi khusus pisang mulu bebe itu milik Halmahera Barat. Pisang mulu bebe khusus Halmahera Barat. Iya, sertifikasi. Kita urus sertifikasinya. Jadi semacam kayak hak paten dari ya, betul. dari Halmahera Barat. Varietas ini ya, Halmahera Barat. Pisang mulu bebek. Jadi varietas ini kita ingin kembangkan secara menyeluruh di Halmahera Barat. Ada di satu tempat kita sudah tanam sekitar 1.000 pohon. Baru mulai nanam sih. Ini kita suruh ibu-ibu ini kembangkan karena mereka ini sekaligus memproduksi krepek dan hasil makanan dari pisang mulu bebek itu sendiri. Jadi hanya buat keripik Pak. Di sini bilangnya krepek ya. Krepek. Di krepek. Artinya ini kalau saya lihat ini masih mentah tapi sudah dipanen. Dia apakah tidak dikonsumsi dalam bentuk buah begitu untuk seperti kayak pisang Ambon atau pisang-pisang lain? Oh tidak, dia beda. Karena ini pisang ini kalau masih mentah terus dimasak, direbus atau digoreng itu cukup enak, sangat enak. Gitu. Kalau sudah masak udah gak enak. Jadi kalau gitu sudah masak malah nggak enak ya. Iya. Jadi justru dalam kondisi seperti ini, kemudian hanya cocok untuk dibikin keripik ataupun direbus atau digoreng ya. Digoreng. Ya, makan spesial. Enak spesial. Dan memang pisang ini varietasnya cuma di sini. Iya. Ini maaf Pak, ini kan dibilang mulu bebek di sini. Mulu bebek itu maksudnya mulut bebek Pak. Mulut bebek. Mulut Karena bebek. lihat tuh. Jadi hampir sama dengan mulut bebek. Iya. Jenis. Iya ini ya, ininya ini ya seperti paruh bebek itu ya. Paruh bebek itu. Ya, mulut bebek. Jadi ini kita udah saya coba bawa bibitnya tanam di tempat lain, misalnya di Minahasa ya. Iya. Dia nggak buah. Bisa tumbuh tapi tidak berbuah. Tapi tidak berbuah. Baik, jadi ini memang patennya Halmahera Barat. Gitu. Pisang nah ini yang kita bebek. kembangkan nanti. Ini kembangkan. Pak, proses sertifikasinya sudah seberapa jauh Pak? Sudah mungkin tinggal ini sudah selesai. Tinggal dari Kementerian Pertanian memberikan surat keterangan sertifikasinya keluar. Kita udah urus semuanya. Dan setelah keluar sertifikasinya itu nanti dari Kementerian sendiri akan membuat satu varietas dengan pembibitan yang ada di sini. Itu spesialis untuk pisang mulu bebek. Baik. Jadi itu akan dibuat varietas mulu bebek asli Halmahera Barat. Betul. Dan itu bisa dilepas ke berbagai daerah. Tapi kira-kira nanti kayak di Minahasa lagi, nggak mau bisa tumbuh tapi tidak berbuah. Nah itu yang kita lagi cari tahu, apakah jenis tanahnya atau jenis pisangnya, ini yang lagi kita coba teliti gitu. Dan memang agak aneh gitu. Dia bisa tumbuh kalau di Halmahera Barat, tumbuh subur sekali gitu. Oke. Sudah ada ahli-ahlinya Bapak punya untuk meneliti itu? Sementara meneliti. Sementara. Mudah-mudahan bisa terjawab
dan ini bisa kita Tapi lepas. paling tidak di daerah Halmahera Barat ini sudah Ya. begitu sertifikat keluar bisa dilepas Bisa kepada dilepas. petani dan bisa produksi massal gitu Pak ya. Ya, kemarin kita ngobrol sama Pak Dirjen Perkebunan sama Komisi 4 ya. Nanti kita produksi dalam jumlah yang besar, produksi pisangnya baru nanti dikirim keluar pisang. Kalau misalnya pembibitannya belum selesai, pisangnya yang kita kirim. Pisang yang dikirim. Kita kirim keluar. Baik. Pak Bupati, nilai ekonominya bagaimana Pak ini pisangnya? Nah, ini ibu-ibu lebih merasakan nilai ekonomis pisang ini seperti apa. Kalau bentuk krepek ini sangat laku ya, ibu-ibu ya. Oke. Pisangnya juga sangat laku ya di pasaran. Dijual segar juga laku. Dijual segar juga laku. Berapa satu sisir Bu? Satu Dijual pohon begini ya. Oh, satu tandan itu ya. Iya. Itu berapa Bu? 25. 25.000. Kalau kita pakai Ternate 40. Ah, Sampai ya lumayan ya. 40.000 satu tandan. Jadi ini banyak dikonsumsi di Ternate. Kita Ternate. setiap hari pengiriman pisang ini dengan berbagai pisang yang lain itu sekitar 400 ton Wow, setiap hari. Halmahera Barat itu Iya. baru ke Ternate saja ya? Baru ke Ternate. 400 Jadi ton. produksi pisangnya dari Halmahera Barat itu kirim Setiap ke hari, per setiap hari 400 ton. Kalau tadi Ibu bilang berapa? 25.000 saja gitu ya. 400 ton 25.000 berapa sih? PAD Bapak mau juga nih dari Ya. dari pisang mulu Untuk bebek. sementara kita nggak ambil PAD, Iya. kita mau ingin Heeh. mengembangkan ekonomi Iya, kerakyatan. menggalakkan ini Menggalakkan. masyarakat Setelah dulu ya. ini sudah paten, Iya. udah rutin, udah pasti, nah, ini baru kita bisa bicara masalah pemungutan PAD. Iya. Yang penting sertifikasinya keluar dulu ini, Iya. Pak Agan. Baik. Ya. Baik. Selamat Pak untuk itu Pak. Mudah-mudahan ini sertifikasinya segera keluar dan mudah-mudahan nih kita bicara-bicara ini nanti Pak Menterinya lihat ini Oh, langsung teken sertifikat. Siap. Gitu. Mudah-mudahan. Jadi nanti di sini sendiri kita kembangkan kalau ibu ini dengan BUMDes yang ada, ini mungkin sekitar 150 sampai 100 pohon yang ada di sini ya, untuk dikembangkan memenuhi kebutuhan BUMDes. Mudah-mudahan ke depan itu lebih besar lagi. Kalau di satu tempat di sana itu sekitar 1.000 pohon ya dia tanam. Nah ini untuk produksi keluar gitu kan. Pak, yang Bapak rencanakan berapa hektar untuk pisang mulu bebek aja Pak? Ya kita sekitar 500 hektar 500 hektar. untuk Awal-awal awal ini, Pak. pisang ini. Ya. Karena memang rata-rata penduduk kita di sini, khususnya di Sahu Timur ini, sampai ke Ibu, dari dulu mereka nanam pisang. Iya. Makanya bisa tiap hari tiap kita kirim ke Ternate dengan 400 ton. Iya. Itu karena memang pisangnya udah banyak di sini. Baik. Gitu aja. Pak Bupati terima kasih Terima banyak. kasih. Saya sekarang mau belajar soal teknologi pembudidayaan pisang bulu bebek ini Iya. dengan siapa nanti saya berhubungan Pak. Ada kan Kadis Pertanian saya. Baik, Iya. baik Pak. Saya jalan-jalan dulu cari Iya. Kadis Pertanian. Mari Pak. Ayo, Terima kasih. terima kasih, Kang. Ibu, terima kasih. Selamat Bu. Halo. Bagaimana dari mana? Oh, ini satu tinggi satu pet. Iya kalau yang Halo Pak. siap, Pak Kadis ya? siap. Iya, saya Agan. Siap. Ini Pak siapa? Pak Arnold ya, saya Agan. Pak Kadis, saya sudah ketemu sama Pak Bupati nih tadi, kita bicara-bicara soal pisang mulut bebek. Iya. Ya, memang ini kata Pak Bupati, pisang mulut bebek ini mau Disertifikasi. disertifikasi. Nah, ini saya mau tanya-tanya dengan Pak Kadis nih. Siap. Proses sertifikasi untuk pisang mulut bebek ini sudah seperti apa, Pak? Sudah 90% Pak. 90%. Tinggal Pak Bupati tanda tangan SK-nya. Setelah itu diterbitkan dan lanjut kita luncurkan. Luncurkan, pelepasan luncurkan pisang mulut bebek
yang berasal dari Halmahera Barat. Gitu, Pak. Tapi itu artinya itu baru apanya ya, baru pengakuan dari Halmahera Barat sendiri. Tetapi kalau dari pusat, apakah dari Kementerian Pertanian itu sertifikat untuk mendapatkan ini sebagai buah-buahan lokal asli Halmahera Barat, apakah sudah diusahakan? Jadi kalau Kementerian Pertanian sudah oke, Pak, karena ini ajukan dari Kementerian Pertanian, karena salah satu pisang mulu bebe yang ada di sekitar ini hanya di Halmahera Barat. Jadi dinas dari Kementerian Pertanian ajukan supaya boleh dilepas. Iya. Sebelum dilepas itu harus ada punya sertifikasi. Sehingga kita sudah ada punya kajian-kajian di sini dan sudah 90%, Pak. Iya. Jadi tinggal SK bupatinya, Oke. sehingga setelah itu baru kita luncurkan, Pak. Baik, baik. Nah, sejauh ini teknologi yang sudah dikembangkan untuk membuat ini menjadi produk lokal, paten dari Halmahera Barat, tetapi cuma punya kualitas yang betul-betul oke, itu bagaimana, Pak? Iya, Pak, izin. Bisa kita lihat ini Iya. bahwa pisang mulu bebes ini kita kembangkan masih sistem lokal, Pak. Belum kembangkan lewat teknologi, Pak. Teknologi yang modern gitu. Modern kita belum, sejauh itu saya belum kembangkan, bahkan penyuluh juga belum kembangkan. Apalagi petani, Pak. Iya, Sistemnya lokal saja, Pak. lokal dulu. Ya, lokalnya seperti begini, Pak. Saya perlu cerita. 3 dijadi 2, 2 dijadi 1, Pak. Maksudnya Begini, Pak. 3 dijadi 2 itu supaya mempertahankan buahnya ya. Buahnya satu tandang itu bisa mempertahankan 5 sampai 6. Kemudian 2 dijadi 1 itu juga mempertahankan, Pak. Itu maksudnya dua Pohon, dua anakan Oh, dipangkat tinggal 2, Jadi tinggal 1. tinggal 1. 3 dipangkat tinggal 2. Itu maksudnya. Sistem Ya, pembinaan terbalik. kita. Kalau ya. di Jakarta 1 harus isi 3. Oh, kalau Itu 3 in 1 namanya. iya, Pak. Kalau ciri khas dari Iya. pisang mulu bebe tidak bisa lebih dari 3 atau 4 anak. Oke. Begitu, Pak. Begitu, Nanti pengaruh sekali produk dan Ke kualitas buahnya buah. itu. Ya, ini sepertinya, Pak. Nah, ini dalam satu tandan ada berapa sisir? Kalau biasa satu tandang kalau dia normal itu 6, Pak. 6 6. sisir. 6 sisir, Pak. 6 sisir satu Itu tandang. dengan teknologi yang konvensional saja Iya, ya. iya, Secara Pak. alamiah Iya. ini masih 6 sisir Iya. ya. Jadi mungkin kalau diterapkan teknologi untuk penanaman ini, ada kemungkinan ini bisa Mungkin lebih banyak iya. sisirnya, kemudian buahnya bisa lebih besar lagi gitu, Pak. Pak, keistimewaan dari pisang mulut bebek ini apa, Pak? Jadi begini, Pak. Unggulan daripada pisang mulu bebe ini paling pertama itu rasanya beda dengan pisang lain, Pak. Iya. Ketika kita makan gorengan, ketika kita makan rebus, ketika kita makan krepek, lebih lama dikunyah itu lebih enak, Pak. Itu unggulannya. Oh, jadi ini tidak dikonsumsi sebagai buah langsung seperti itu? Tidak, Pak. Harus direbus atau diolahan, Pak. Oke. Tidak seperti pisang lain, Pak. Tidak seperti itu. Iya. Oh, jadi ini memang pisang khusus untuk diolah lagi ya? Iya, Oke. direbus. Jadi Pak Arnold nih sebegini sudah panen ini maksudnya supaya untuk bisa dijual dan diolah begitu ya. Dipasarkan. Jadi tidak lazim kalau dipetik dalam sudah kuning begitu tidak lazim ya. Oh, begitu. Ini lainnya pisang mulut Ya, bebek. betul. Khasnya lain, Oke. Pak. Pak Arnold, kalau satu tandan begini berapa 25. di tingkat petani? 25.000, Di petani ini 15.000. 15.000. Iya. Tapi kalau di pasar Di pasar itu bisa 25. Wih, berarti satu sisir ada 14 buah. enggak, maksudnya satu sisir berarti ada 5.000 sampai 6.000-an Mbak Wiana. Iya. Seperti itu. Oke. Baik. Aduh, ini Enak, Pak. nanti saya mau lihat bagaimana olahannya, bagaimana cara menanamnya. Nanti dengan siapa, Pak? Petaninya mungkin. Nanti dengan petani ini. Pak Pak Arnold ya, Arnold, mungkin iya. Pak Arnold kalau ada temannya lagi nanti Ya, ya. nanti ada. Kita lihat ke tempat bagaimana kita nanam ini ya Pak Arnold ya. Pak Kadis, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Ya, Selamat mengembangkan ini dengan teknologi yang lebih modern, Pak. tiap. Baik, Ya. terima kasih. Ya. Mari, Pak.
Sabtu nanti. Oh ini kita tanam sama ini. Iya. Oke. Sini Pak. Oh, halo Ini. Pak. Iya. Iya. Saya Agan Iya. dengan Pak David, Pak. David. Ya Pak David. Ya ini tadi kita sudah bicara-bicara dengan Pak Bupati, dengan Pak Kadis. Nah sekarang kita mau lihat cara tanam dari Iya. pisang mulut bebek ini. Tadi saya sudah sama Pak Arnold ambil anakannya ya. Iya. Oke kita tanam. Bagaimana Pak? Kita cerita. Mungkin bisa di Iya. dulu ya. Oke. Ini Pak Arnold bisa tanam di tempat Sana, yang lain ya. ini tanam. Iya. Oke. Iya. Bagaimana Pak cara tanam ini? Ya kalau di sini ya tanam biasa saja. Ah, Lubang sudah digali nanti lubang digali berapa dalam? ya 20 kali 20 sudah boleh. Maksudnya Besarannya 20 kali 20. 20 kali 20. Iya. Tapi dalamnya berapa? Dalamnya 20 juga. 20 juga? Iya. Jadi 20 kali 20 udah kilo. Iya. Lebar 20, Dalam 20, panjang 20. panjang 20, tinggi 20. Iya. Oke. Tanam dulu ya. Tanam dulu. Baru tanam. Tanam nggak pakai baca-baca apa kan juga nggak pakai Pak ya? Ya. Langsung tanam saja Tanam Pak, aja. ya? Pasti tumbuh Pak. Pasti. Oh, iya. Ini karena tanah kita memang tanah yang Tanah subur subur. Pak ya. Kalau Kus Plus bilang tongkat kayu jadi tanaman. Iya, iya. Iya. Ya sudah tidak perlu baca-baca lagi, sudah tanam juga. Oke. Tumbuh ya. Iya. Oke. Pak Arnold juga sudah kasih tanam itu ya. Oke. Nah, ini jarak Ya, dari biasa 3 sampai 4 meter. 3 sampai 4 meter. Iya. Nah. Mengapa harus Iya, sejauh itu, karena Pak? Kalau terlalu dekat nanti sebentar daunnya sambil Daun. kan ini sebentar kan Hah? akan tumbuh anakan-anakan jadi dia Oh. harus butuh matahari juga, Iya, iya. sinar matahari sehingga harus Jadi ini sampai ke sana itu iya, 3 meter. kalau 3 sampai 4 meter, meter, anggap saja sekarang 3 meter. Iya. Kalau 3 meter, kalau dia ada 10 pohon ke sana kan sudah 30 meter butuh lahannya. Iya, harus lahan, ada lahan. Ada lahan luas ya. Jadi Kalau di sampingnya ya, sama lagi. sama juga 3 meter juga. 3 3 meter kali 3 meter. Saya- Oke. Iya. Wah. iya. Dan ini tadi Pak Kadis ada cerita itu 3 jadi 2, 2 jadi 1 gitu. Iya. Nah, itu mungkin Nanti ini setelah tanam kan nanti akan bertumbuh anakan-anakan, nanti perawatannya harus jalan bagus sehingga dia ketika bertumbuh anakannya banyak, yang lain dipotong. Sehingga tinggal 3 pohon atau 4 pohon. hanya 3 sampai 4 pohon saja yang boleh. Yang boleh tumbuh. Oke. Kalau banyak nanti buahnya kecil sebentar. Oh, kalau banyak buahnya kecil ya. Kecil, buah kecil. Oke. Ya. Jadi ya seperti kalau di tanaman lain ada penjarangan buah Penjarangan, supaya buahnya kalau ini penjarangan pohonnya ya Iya, supaya berbuahnya agak besar dan Besar. pohonnya tumbuh kualitasnya juga bagus. iya. Ini sebelum tadi ya kan cuma gali tanah terus Iya. kan langsung tanam. Iya. Nggak kasih pupuk. Iya, di sini semuanya mengharapkan unsur hara dari tanah. Tanah. Tidak ada pupuk kimia yang kasih Tidak masuk. perlu Jadi tanaman ini pupuk organik. kandang juga tidak. Tidak. Tanamannya organik. Jadi Oh, jadi bagus memang ini untuk karena kesehatan. tanahnya di Halmahera ini memang sudah Bagus, sudah suburnya. bagus Jadi dan sangat cocok cocok untuk untuk mulut bebek. untuk mulut bebek. Iya. Kalau pisang mulut bebek ini ditanam di daerah lain? Ya, kami belum dengar sampai sekarang ada di daerah lain Oke, selain di sini. oke. Jadi Atau katakan di Halmahera yang lain, bagian Halmahera yang lain. kalau hal merah yang lain ada 1-2 Oke. pohon yang mereka ambil untuk nanam Bisa tumbuh juga bisa tumbuh. dengan bagus. Iya. Tapi tanaman ini berasal dari sini Halmahera Barat. asli Oke. lokal. Baik. Lokal, asli lokal sini. Iya. Ini benar-benar apa ya istilahnya paten dari Iya, Halmahera Barat pisang mulut bebek. Iya. Dan itu memang sangat sesuai. Iya. Oh, unsur pH tanahnya berapa yang cocok? Yang cocok itu 5 sampai 7. 5 sampai 7 Iya. pH tanah. Betul. Kalau dia pH tanah nggak sampai segitu, apa perlu dikasih misalnya apa? Apa pupuk kandang atau kapur Atau dolomit? kapur, iya. Ya kapur Harus ya. harus kasih itu. perlakuan seperti itu Oke. sehingga tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Ya, Pak David, ini kan tanahnya nih
gembur seperti berpasir gitu Iya. ya. Kalau di tanah yang tidak model seperti ini itu bisa tumbuh, Bisa tumbuh. Bisa Bisa tumbuh. tumbuh juga. dan bisa berbuah dengan bisa bagus berbuah, bisa berbuah, cuma agak kecil. juga, agak kecil. Saya pernah tanam di daerah sawah Heeh. di Pematang, itu berbuah juga cuma Kecil. tanamannya agak pendek, kemudian buahnya kecil, Iya. tidak sama dengan Jadi kalau Tanah yang untuk diusahakan secara ekonomis tidak bagus. tidak bagus. Tidak bagus. Sebaiknya tanah yang seperti ini. Tanah Iya. gede. Tanah apa namanya itu tanah lempung tanah berpasir. gembur berpasir ya. Iya. Tanah gembur berpasir. Iya. Pak David sudah berapa lama mengusahakan ini? Ini kalau yang petani yang saya bina ini sudah sejak nenek moyang kita sudah tanam ini. Oh ya, Ya. Jadi yang usaha seperti ini turun temurun. turun temurun. Ya, jadi orang tua mereka juga usaha ini, kemudian anak mereka juga sekarang ini nanam ini pisang. Pak, ini bebek. apa bisa menghidupi keluarga, Pak, pisang? Ya kalau menghidupi keluarga harus usahanya lebih besar karena Ya. satu kali panen misalnya 300-400 pohon satu kali panen kan duit juga. Kalau tanam cuma 1-2 pohon 3 sampai 400 pohon satu kali Satu panen kali itu panen. berapa uangnya itu? itu banyak sekali karena satu pohon kan 15.000. Ya. Satu pohon yang pembeli ambil di tingkat Di tingkat petani petani. itu 15.000. Jadi kalau 100 pohon sudah 1.500.000. Jadi harus banyak sehingga Oke. uang juga kita peroleh. Baik. banyak. Pak David, terima kasih banyak. Iya, Pak makasih. Arnold juga Makasih. sudah berapa ribu pohon Pak Arnold punya? Yang udah panen dan baru tanam ini Eh. itu 1.500. 1.500 pohon. Wow, aduh. Sampai sampai di ujung ya. Baik, baik. Waktunya terlalu emergensi. Ya, iya. Juga Oke. Baik, terima kasih Ya, banyak Pak makasih. Arnold, terima kasih Pak David, terima kasih. Saya Ya, sudah dapat info. info tentang Iya. pisang mulut bebek ini. Mudah-mudahan ini nanti Ya, bisa kasih. disebarluaskan lebih ini lagi. Baik, Ya. terima kasih. Saya Makasih. pamit. Ya. Ya.